Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 2 Yohanes. Kita masih dalam ayat-ayat awal saudaraku, karena video yang lalu kita masih belajar tentang garis besar surat 2 Yohanes. Nah, di video kali ini kita akan mulai masuk pembahasan ayat per ayat. Nah, di bagian yang pertama itu kita akan belajar tentang salam pembuka dan doa. Itu di dalam ayat 1 sampai ayat 3. Jadi surat 2 Yohanes ini pendek ya, cuma satu pasal, terbagi menjadi 4 bagian besar yang sudah saya jelaskan di video yang lalu. Salam pembuka itu ayat 1 sampai 3. Ajakan tetap tinggal dan berjalan dalam kebenaran dan kasih itu ayat 4 sampai 6. Peringatan terhadap penyesat antikristus itu ayat 7 sampai 11. Dan salam penutup ayat 12 dan 13. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ayat 1. Nah, ayat 1 sampai 3 berisikan salam pembuka dan doa dari Yohanes kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang dikasihi dengan sebenarnya. Nah, ini isinya ya. Dan kemudian ada doanya Rasul Yohanes agar gereja tersebut terus melimpah dalam anugerah, kemurahan, dan sejahtera. Itu di dalam ayat 3. Nah, kita lihat dulu ya ayat 1. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Dari saya seorang penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang saya kasihi dengan sebenarnya. Dan bukan saya saja, melainkan semua orang yang telah mengenal kebenaran. Ini salam kepada semua yang mengenal kebenaran. All they that have known the truth. Tahu kebenaran. Nah, Rasul Yohanes menyebut dirinya sebagai penatua. Di sini dia menyebut dirinya seorang penatua. Ini bisa merujuk bahwa dia pernah digembalakan di gereja tempat dia menulis surat ini, atau dia adalah tua-tua gereja mula-mula. Ini tafsirannya ada dua hal seperti itu, saudaraku. Nah, kalau menurut saya, saudaraku, tafsiran yang paling tepat, hal yang paling tepat adalah Rasul Yohanes merupakan tua-tua gereja mula-mula. Itu dalam Galatia 2 ayat yang ke-9. Galatia 2 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, ya, soko guru jemaat ini dianggap sebagai tua-tua. Nah, dari dasar ini itu zamannya Paulus ya, itu dianggap tua-tua. Ya. Jadi kemungkinan dari saya seorang penatua, ini Yohanes menganggap saya ini penatua, tua-tua gereja mula-mula. Nah, ini tafsirannya seperti itu, saudaraku. Dia menulis kepada ibu yang terpilih. Nah, sudah saya jelaskan di video yang lalu, ibu yang terpilih ini bisa berarti gembala sidang perempuan dari suatu gereja, karena kan secara hurufiah ibu ya perempuan dari suatu gereja, atau ibu yang terpilih ini melambangkan satu kiasan, yaitu gereja itu sendiri. Nah, kalau ditafsirkan sebagai gembala sidang wanita, maka adalah ibu yang terpilih dan anak-anaknya ini menggambarkan suatu hubungan, saudaraku. Ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Jadi ada ibu atau gembala sidang wanita dengan anaknya. Ini melambangkan kedekatan antara orang tua dengan anak. Ini tidak lain adalah suatu hubungan antara gembala dengan domba-dombanya. Selain itu, ini juga bisa menyiratkan bahwa gembala gereja tersebut seorang perempuan. Dipilih Tuhan untuk menjadi gembala. Nah,
Jika demikian, saudaraku, jika dilihat pada bahasa Yunani ibu itu bahasa Yunaninya itu adalah kuria. Kuria itu melambangkan feminim, bentuk feminim dari kurios. Kurios artinya Tuhan. Jadi kuria itu artinya pemimpin wanita yang harus ditaati. Nah, ini tafsiran awal, yaitu ibu ini adalah gembala sidang wanita. Nah, kita langsung masuk di dalam ayat yang ke-13. Yohanes 2 Yohanes ayat 13 dikatakan, anak-anak dari saudara perempuanmu yang terpilih memberi salam kepadamu. Nah, ini bisa ditafsirkan bahwa gembala sidang wanita ini memiliki saudara perempuan yang dikenal oleh Rasul Yohanes. Saat itu mungkin sedang bersekutu dengan Rasul Yohanes hingga disampaikan, tolong titip salam ya kepada, kamu kan menulis surat kepada ibu gembala sidang perempuan, tolong titipkan salam. Nah, ini kalau ditafsirkan ini adalah gembala sidang wanita, jadi ya ngalirnya seperti itu. Mengalirkan pengertiannya seperti itu, saudara. Nah, jika ini ditafsirkan suatu gereja, maka seperti ini. Ibu yang terpilih dengan anak-anaknya ini menggambarkan kedekatan antara orang tua dengan anak. Itu jelas tadi sudah saya terangkan, oke. Menggambarkan antara gembala dengan domba-domba, oke. Tapi bukan merujuk pada subjek perempuan. Hanya gembala dengan anak. Tapi kalau tadi tafsiran pertama itu memang gembala perempuan, ya. Oke. Kedua, dari bahasa Yunaninya ibu itu kuria, itu bentuk feminim dari kurios, pemimpin wanita yang harus ditaati. Pemimpin wanita yang harus ditaati. Gereja memang dilambangkan sebagai perempuan atau mempelai Kristus. Itu di dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Dan itu memakai bahasa Yunani kuria. Karena gereja haruslah menjadi pemimpin kebenaran firman Tuhan, sehingga harus ditaati. Jadi dikatakan ibu yang terpilih ini memakai bahasa Yunani kuria. Itu juga ada dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Itu juga dikatakan kuria. Gereja kuria. Nah, berarti gereja ini suatu pemimpin kebenaran firman. Kita perlu belajar di sini, saudaraku. Jadi apakah gereja ini memimpin untuk lebih dalam terhadap dosa, atau memimpin kepada hal-hal yang duniawi, atau memimpin kepada hal-hal yang hura-hura saja? Jangan. Gereja itu pemimpin kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus tahu gereja Tuhan. Kalau mungkin saudara jadi gembala sidang, kita harus pastikan gereja kita itu adalah suatu pemimpin kebenaran firman Tuhan. Di dalamnya limpah firman, limpah pengurapan. Nah, sehingga harus ditaati pemimpin-pemimpin dalam gereja yang limpah firman, yang menaati firman, yang mengajar firman, harus ditaati. Gitu, ya. Dan kalau seperti itu penjelasan dalam ayat 13, maka kan dikatakan anak-anak dari saudara perempuanmu yang terpilih itu memberi salam kepadamu. Nah, ini bisa ditafsirkan bahwa anak-anak dari saudara perempuan itu adalah gereja-gereja lain yang sama-sama menjadi beban Rasul Yohanes. Jadi ini arti rohani semua. Jadi alirkannya juga harus arti rohani. Anak dari saudara perempuanmu. Saudara perempuan siapa? Itu gereja. Jemaat dari gereja yang lain juga memberi salam kepada ini ibu yang terpilih ini. Disebut saudara seiman, sesama saudara seiman.
Nah, menurut saya saudaraku, tafsiran yang paling tepat adalah ibu yang terpilih ini adalah gereja, melambangkan gereja yang menjadi beban Rasul Yohanes. Bukan subjek gembala sidang wanita tertentu, bukan. Tapi gereja, bukan ibu yang terpilih ini suatu gereja. Gereja ini ya pemimpin wanita, gitu. Dikatakan dalam Efesus 5. Ini gereja yang menjadi beban Rasul Yohanes. Nah, dan ayat 13 lebih tepat ditafsirkan sebagai saudara seiman dari gereja-gereja lain. Jadi dikatakan anak-anak dari saudara perempuanmu yang terpilih memberi salam kepadamu, itu gereja-gereja lain. Wah, saling bersekutu, saling memberi salam, tidak bertengkar, tidak bersaing. Ini yang indah dari gereja Tuhan. Ayo, kita mungkin berbeda gereja, berbeda denominasi, tapi ayo belajar untuk bersekutu, belajar untuk saling menyapa, saling memberi kasih, memberi firman. Jangan bersaing. Ini jemaatmu. Memang domba itu dalam bilangan 1 ayat 2 itu harus ada rumah bapak-bapak. Kita sebagai domba harus setia di mana tempat kita digembalakan. Tapi sebagai gereja kita tidak boleh comot-comot domba-domba lain. Yang kita comot itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu kita injili. Domba-domba gereja lain biarkan bertumbuh pada masing-masing rumah bapak-bapak. Itu dalam bilangan 1 ayat yang kedua dalam terjemahan lama. Nah, ini saudaraku ya. Ini sedikit saya terangkan tentang dari saya seorang penatua kepada ibu yang terpilih. Karena Yohanes penatua, tua gereja, dia memberikan salam kepada gereja-gereja yang menjadi beban Rasul Yohanes. Dia tulis surat. Di 1 Yohanes dia tulis surat. Ayo hati-hati ajaran gnostik. Di 1 Yohanes di surat yang kedua ini dia tulis kepada suatu gereja tempat dia menggembalakan menjadi beban dia. Dia tulis hati-hati antikris, ajaran gnostik. Hati-hati ya. Gak tahu jika disebut nama gerejanya. Disebut juga gereja di mana, tempat di mana, gak sebut, cuma disebut ibu yang terpilih. Ini gereja yang terpilih. Untuk apa? Untuk menjadi berkat buat jemaat, buat jiwa-jiwa. Nah, tentang pilihan kita akan lihat di video yang berikutnya ya. Nanti kita akan belajar video berikutnya ini tentang terpilih, suatu pilihan. Nah, itu hari ini kita belajar ini dulu tentang tafsiran supaya kita punya pagar jelas. Oh, ini adalah lambang gereja Tuhan. Jadi ngalirkannya sampai ayat 13 itu arti rohani semua tentang gereja Tuhan, bukan gembala sidang wanita. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.